Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Devin, NPM F1D023047 dari kelas A Prodi Biologi. Sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, dan alat pengembang kebudayaan. Nah, selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya, yaitu ada 4. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, dan kedua, bahasa pengantar dan pendidikan, ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional, dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan. Yang selanjutnya ada materi tentang pengertian sikap bahasa. Pengertian sikap bahasa itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada sikap bahasa, yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, sikap bahasa adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap pada umumnya. Yang ketiga, sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa baik yang diwibahasakan maupun yang dimultibahasawan. Kesimpulannya, yaitu sikap bahasa yaitu peristiwa, perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Dalam wujud bangga, mengejek, menolak, dan menerima fakta. Kemudian ada ciri sikap bahasa. Yang pertama itu ada kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa. Kemudian ada komponen sikap bahasa. Yang pertama itu ada komponen kognitif, yang kedua ada komponen afektif, dan ketiga adalah komponen konatif. Selanjutnya ada jenis sikap bahasa. Yang pertama itu sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Kemudian ada sikap terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada sikap positif, yaitu selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Yang kedua, itu ada sikap negatif, yaitu bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Yang selanjutnya ada materi tentang bentuk tulisan secara umum. Nah, bentuk tulisan secara umum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prosa, yang kedua ada puisi, dan yang ketiga ada drama. Nah, pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian. Yang kedua itu bentuk tulisan ilmiah. Yang pertama ada hasil kerja kajian pustaka, yaitu makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, dan buku teks. Kemudian ada hasil dari proses penelitian.
Yang pertama itu ada laporan hasil penelitian, contohnya D1 sampai dengan D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan jurnal. Yang ketiga itu sistematika tulisan ilmiah atau cara-cara menulis tulisan ilmiah. Yang pertama itu ada hasil kajian pustaka yang terdapat halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Kemudian ada hasil dari proses penelitian. Nah, hasil dari proses penelitian ini memiliki struktur, yaitu halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan, dan saran, serta daftar pustaka. Nah, selanjutnya ada materi tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Nah, untuk mencari referensi digital, itu ada beberapa aplikasi yang bisa membantu untuk menjadi referensi. Yang pertama itu ada IPUSNAS atau Perpustakaan Nasional Indonesia. Yang kemudian ada PDF Drive, dan ada Mendeley, serta ada Perpustakaan Genesis. Nah, aplikasi Mendeley ini adalah aplikasi yang membantu dalam membuat sitasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Nah, jenis Mendeley itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu Mendeley Desktop, kemudian ada Mendeley Web, dan kemudian ada Mendeley Reference Manager. Kemudian ada materi tentang presentasi ilmiah. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa tidak luput dari hal-hal semacam kajian ilmiah, laporan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik. Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Nah, alur dari presentasi itu memiliki struktur, yaitu ada 3. Yang pertama itu pembuka. Pembuka harus yang menarik. Ini menjadi kesan pertama bagi audiens untuk lanjut menyimak atau tidak. Yang kemudian itu ada isi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan Anda perhatikan. Sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian. Kemudian ada penutup. Nah, penutup ini adalah tahap akhir. Adalah penutup yang baik berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Proposal kegiatan. Hakikat proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Nah, sistematika proposal kegiatan ini terdiri dari 7 kegiatan. Yang pertama 7 struktur. Yang pertama itu ada judul, kedua itu daftar isi, yang ketiga bab 1 atau pendahuluan, yang keempat bab 2, gambaran umum rencana usaha, kelima itu bab 3, metode pelaksanaan, yang keenam itu bab 4, biaya dan jadwal kegiatan, yang ketujuh itu yang paling terakhir daftar pustaka. Kemudian itu ada cara menyusun proposal kegiatan. Yaitu pertama observasi lapangan, yang kedua itu penyamaan persepsi, ketiga menyusun proposal kegiatan, dan 4
presentasi proposal kegiatan. Materi yang terakhir itu adalah laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, hakikat penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Nah, selanjutnya ada penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab. Yaitu pertama ada metode penelitian, cara ilmiah yang terbagi menjadi 5, yaitu ada rasional, masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua itu empiris, yaitu dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga itu sistematis, maksudnya yaitu langkah-langkah yang logis. Yang keempat itu valid, derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti. Nah, yang terakhir itu reliable, derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Nah, adapun penelitian yang baik itu memiliki struktur seperti bermanfaat bagi kebaikan, kemudian mengandung nilai kebaruan. Yang ketiga itu tema up to date yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Yang keempat itu menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima itu data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar. Yang keenam itu orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Yang ketujuh bisa dipublikasi dan jika diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Selanjutnya ada siklus proses penelitian metode ilmiah. Nah, yang pertama itu ada pelaporan dan evaluasi penelitian. Kemudian ada identifikasi permasalahan penelitian. Selanjutnya ada tinjauan kepustakaan. Terus penetapan maksud penelitian. Selanjutnya pengumpulan data. Dan yang terakhir analisis dan interpretasi data. Nah, ada perkembangan metode penelitian. Yaitu, pertama ada kuantitatif. Ini maksudnya akan menguji atau membuktikan suatu teori. Kemudian ada kualitatif, yaitu menghasilkan atau mengembangkan teori. Yang ketiga itu campuran dari kuantitatif dan kualitatif, atau deduktif, indukatif, atau deduktif. Membuktikan dan mengembangkan teori. Nah, adapun jenis-jenis penelitian kuantitatif, yaitu ada 3. Yang pertama itu eksperimen, yang kedua itu korelasi, dan yang ketiga itu survei. Nah, korelasi ini memiliki cabang yaitu regresi. Selanjutnya ada jenis penelitian kualitatif, yaitu terdapat 6 bagian, yaitu grounded, teori, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, dan historis. Nah, sedangkan jenis-jenis penelitian campuran itu terbagi menjadi 6, yaitu ada penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, paralel konvergen, sequential exploratoris, sequential exploratory. Yalah, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.